mendominasi pertarungan tersebut. Namun karena prajurit kerajaan yang tidak ada habisnya, akhirnya Tien dengan segenap kekuatannya harus tumbang dengan tubuh yang penuh luka. Kemudian dia disekap di sebuah ruangan gelap dan... Astagfirullahaladzim, motor monyet. Kemudian dia disekap di sebuah ruang gelap dan kesehariannya dia lalui dengan beragam siksaan yang bisa membunuhnya setiap saat. Lalu Xin berpindah kepada biksu yang merawat Tien sewaktu kecil, yang ternyata dia sedang beradu ilmu dengan seorang dukun yang mengalahkan dan membawa gajah Tien di episode pertama. Dan dengan kekuatan spiritualnya yang tinggi, dia dapat mengalahkan Ririwa yang telah dikirim dukun tersebut. Di sisi lain, kini Raja Sena sudah mulai merasakan karma dari apa yang dulu dia perbuat. Ternyata, demi mendapatkan tahta kerajaan, dia tega meracuni ayahnya sendiri. Mengetahui hal itu, ayahnya mengutuk Raja Sena supaya dia menderita sampai akhir hayatnya. Kemudian Raja Sena mulai diteror dan dihantui dengan kutukan ayahnya. Namun ternyata, itu semua hanyalah mimpi. Lalu samar-samar di luar terdengar suara ratusan orang yang sedang beradu pedang, yang ternyata itu adalah prajurit kerajaan yang sedang bertarung dengan komplotan perampok dari Bukit Sayap Garuda. Kedatangan mereka tiada lain adalah untuk menyelamatkan pemimpin mereka, yaitu Tien. Akan tetapi mereka malah dibantai habis oleh dukun kerajaan yang sakti mandraguna itu. Takut. Ini apaan sih, monyet? Dan setelah pertarungan yang cukup sengit selesai, Raja Sena pun keluar dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sang dukun yang telah membantai habis komplotan dari Tien. Setelah melihat hal itu, Raja pun langsung merekrut si dukun dengan segudang janji yang akan dia berikan kepada si dukun tersebut. Namun si dukun malah menolak mentah-mentah dan dia juga mengatakan bahwa kutukan yang selama ini Raja rasakan berasal dari orang yang sangat ingin membunuh Raja. Tiada lain dan tiada bukan, Tienlah orangnya. Mendengar hal itu, Raja pun langsung naik pitam dan memerintahkan algojonya untuk melaksanakan hukuman mati esok pagi. Keesokan paginya pelaksanaan hukuman mati pun tiba. Ketika instruksi dari Raja telah dikumandangkan, Algojo pun langsung mengayunkan pedangnya ke leher Tien. Namun beruntung, belum juga mata pedang itu menyentuh batang leher Tien, utusan Raja Ayodhya datang untuk menjemput Tien dan membawanya ke istana sang raja. Sebelum ke istana, mereka membawa Tien ke puskesmas terlebih dahulu untuk mengobatinya. Di puskesmas itu ternyata ada kekasih masa kecil Tien yang sekarang sudah tumbuh menjadi perawan yang cantik jelita dan juga masih berwarna pink. Apanya? Belum juga Tien diobati, tiba-tiba orang suruhan Raja Sena berdatangan dan membantai semua pasukan penjaga kerajaan Ayodhya yang mengawal pembawaan Tien. Tak ingin sesuatu terjadi pada kekasih pujaan hatinya, Pim pun langsung mengevakuasi Tien dan memeluknya di pojokan tempat tersebut. Kemudian biksu dan masyarakat di sana melakukan sebuah ritual khusus yang ditujukan untuk kesembuhan Tien. Mereka membalut seluruh tubuh Tien dengan perban hingga menyerupai mumi. Dan mereka juga mengumpulkan semua barang berharga milik mereka untuk dijadikan sebuah patung Buddha sebagai persembahan kepada Tuhan untuk menebus nyawa Tien. Pim yang sangat menyayangi Tien mulai menari di tempat ritual sebagai bentuk persembahannya agar Tien dapat segera sembuh.
Dengan gigih dia selalu menari meski sudah mencapai batas kemampuannya. Hingga akhirnya waktu yang semua orang tunggu-tunggu pun datang, yang mana Tien dapat kembali membuka matanya dan membuat semua orang menjadi bahagia. Meski Tien sudah bisa membuka kedua matanya, tapi hampir setengah dari badannya mengeras seperti batu. Sehingga Tien sangat kesusahan untuk menggerakkan tubuhnya. Jangankan berjalan, berdiri pun sungguh sangat susah dia lakukan. Apalagi yang itunya berdiri. Kemudian Pim dengan segenap kemampuannya mencoba membantu Tien untuk bisa pulih secepatnya. Namun Tien yang merasa malu kepada dirinya sendiri malah mengusir Pim dan malah membuatnya bersedih hati. Nino. Hingga malam menjelang fajar tiba, Tien sudah berada di atas tebing untuk maju satu langkah terakhirnya menuju ke kematian yang sangat menyakitkan. Untungnya sebelum Tien melakukan keputusan yang sangat gegabah tersebut, Tien didatangi orang gila yang bijaksana dan seorang biksu yang tidak henti-hentinya menyelamatkan hidup Tien. Dan berkat mereka dia bisa terus berada di dunia ini untuk membalaskan kematian ayahnya yang dibunuh oleh antek-antek Raja Sena. เจ้าจงมองดูเบื้องหน้าเจ้าณบัดนี้เถิด Semenjak itu dia mulai mengingat masa lalunya ketika hidup di Sanggartari yang ternyata dia dikirim ke Sanggartari bukan tanpa alasan. Yang ternyata di sanalah dia diajarkan tentang kehidupan dunia yang sesungguhnya. Kemudian Tien yang sudah kembali ke jati dirinya yang dulu mulai melakukan yoga untuk mengembalikan struktur tulang dalam tubuhnya agar menjadi seperti sedia kala. Karena pada waktu itu belum ada tukang urut yang ahli dalam menyembuhkan berbagai masalah tulang seperti misalah dan sebagainya. Membuat Tien harus berjuang sendiri dalam proses penyembuhan dirinya. Dan setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya Tien berhasil menguasai kembali tubuhnya. Nggak perlu sebelai. Ini nggak perlu selebay itu kali bangsat. Con. Setelah itu dia mulai menari kembali dan kali ini dia ditemani sang pujaan hati yang sangat menyayanginya itu. Beberapa hari kemudian Tien dengan segala ambisinya mulai melatih kekuatan ilmu bagian dalam tubuhnya. Dan setelah berhari-hari bahkan berbulan-bulan, kini Tien sudah mulai memahami dan menguasai jurus tersebut. Di sisi lain, Raja Sena yang sudah mulai jengkel dengan mimpi buruk yang terus dialaminya memutuskan untuk membunuh sang dukun kerajaan. Namun karena dukun yang terlalu santri mandraguna, Raja Sena pun tentunya tidak dapat mengalahkan dukun tersebut. Dan akhirnya Raja Sena harus tewas seketika karena tebasan tangan si dukun hingga membuat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sepeninggalan Raja Sena, dukun itu pun langsung mengambil alih peran Raja Sena sebagai raja di sana. Sementara itu Tien yang sedang fokus dengan ilmu jiwanya terus melatih tubuhnya. Sehingga suatu hari dia dikagetkan dengan kedatangan puluhan prajurit kerajaan yang siap membunuhnya. Namun dengan santainya Tien dapat mengalahkan para prajurit itu sendirian. Ingat, sendirian loh ya. Dan betapa terkejutnya Tien ketika melihat kampung yang ditinggalinya telah diluluh lantahkan oleh pasukan kerajaan. Dan hanya kesunyian yang dia dapatkan di sana, ternyata sebagian penduduk di kampung itu telah mati. Masih dalam masa berkabung, dia makin dibuat jengkel ketika beberapa prajurit yang tersisa datang menyerangnya. Untungnya dengan bantuan jurus kabut tebal no jutsu, membuat prajurit yang menyerangnya dibuat lemah tak berdaya.
Setelah mengkremasi mayat-mayat orang kampung tersebut, dia langsung mencukur habis seluruh brewok beserta kumis yang dia miliki. Dan dia memutuskan untuk pergi menemui sang raja jolim itu dan menghentikannya. Di sisi lain, penduduk desa yang tidak dibunuh ternyata dijadikan budak oleh raja, begitupun Pim yang sudah dijadikan budak dan dipaksa untuk kerja rodi di sana. Dan beberapa saat kemudian, Tien yang penuh amarah namun tetap kalem pun langsung mendatangi kerajaan. Raja yang seorang dari klan Uchiha ternyata sudah mengetahui akan kedatangan Tien. Kemudian dia langsung mengeluarkan jurus Mugen Tushukabatanya, susah anjing dibacanya, dan menutup semua cahaya matahari dengan gelapnya malam. Kemudian dia membawa Pim dan langsung menyembelihnya saat itu juga. Melihat kekasihnya mati membuat seluruh amarah dalam dirinya meledak dan dia langsung menyerang seluruh prajurit kerajaan itu dengan membabi buta. Semua prajurit tidak ada yang luput dari kemarahan Tien. Dan tiba-tiba, ya, sebuah tombak melesat hebat menembus organ-organ dalam tubuh Tien. Ternyata karena kemarahan dan dendam dan kebencian yang ada dalam diri Tien membuat sang raja menjadi semakin tak terkalahkan. Mendengar hal itu, Tien pun langsung tersadar. Aku datang dari kekosongan dan akan kembali dalam kekosongan. Dan seketika Tien kembali ke posisi awal dia datang. Di sini ada dua hal yang menarik, antara Tien memang dapat mengembalikan waktu sesuai apa yang dia inginkan, atau Tien dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Entahlah, hanya mas-mas fotokopian yang tahu. Lanjut, sekarang Tien menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba sebuah petir menyambar dari langit menghantam sang raja hingga terpental jauh dari singgasananya. Langit yang tadinya gelap mendapatkan sinarnya kembali ketika matahari terbebas dari sesuatu yang jahat yang menutupinya. Seketika itu juga, kekuatan yang jahat yang ada dalam diri sang raja mulai menghilang. Kemudian Tien dengan tenang langsung Baiwan menghadapi sang raja. Dan dengan susah payah raja itu pun menghadapi Tien yang puluhan kali lebih kuat daripada dirinya, hingga akhirnya raja itu pun mati di tangan Tien. Kematian sang raja pun membuat rejim jahat itu berakhir dan kehidupan masyarakat pun kini kembali normal dengan harga sandang dan pangan yang terjangkau. Tamat, ending yang membagongkan. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 mengucapkan terima kasih dan adios. Ketombe Om Deddy Corbuzier.